Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas mindset orang kaya tentang uang yang patut ditiru agar kita menjadi kaya dan sukses. Mindset orang kaya mengacu pada keyakinan, sikap, dan nilai yang dimiliki seseorang tentang uang dan kekayaan. Pola pikir ini juga disebut money mindset karena pada dasarnya mindset ini tentang bagaimana Anda memandang uang beserta perannya dalam hidup. Pola pikir tentang uang terbentuk karena berbagai faktor seperti pola asuh, latar belakang budaya, dan pengalaman pribadi terkait uang. Orang kaya dengan mindset yang sehat biasanya memahami nilai uang, mengelola keuangan secara efektif, dan memiliki sikap positif terhadap uang. Selain itu, mereka memiliki kesadaran akan kebiasaan berbelanja, memprioritaskan tabungan, dan berinvestasi. Mindset orang kaya yang positif mengarah pada keuangan yang stabil, hubungan yang harmonis, rasa berkelimpahan, dan rasa aman secara finansial. Nah, berikut adalah 5 mindset orang kaya tentang uang yang perlu Anda kembangkan untuk menjadi kaya dan sukses membangun kekayaan di masa depan. Let's check them out. Yang pertama, mempelajari cara mengelola keuangan. Mindset orang kaya yang perlu Anda ikuti untuk menjadi kaya adalah bahwa manajemen keuangan sangat penting. Orang-orang dengan pola pikir kaya terus-menerus belajar tentang bagaimana mengelola keuangan secara efektif. Gak ada orang yang lahir langsung tahu cara mengelola uang mereka. Yap, kita semua tahu bahwa beberapa orang dilahirkan di keluarga dengan pengetahuan keuangan yang baik. Tapi saya pikir banyak di antara kita yang belum diperkenalkan topik finansial sejak kecil. Orang kaya dengan mindset uang tahu bahwa mengelola keuangan adalah keterampilan penting yang dapat membantu mereka mencapai tujuan keuangan. Manajemen keuangan yang efektif membutuhkan disiplin, perencanaan, serta kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang strategis. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana cara mengelola keuangan secara efektif? Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ambil untuk mengelola keuangan Anda secara efektif. Mulailah dengan membuat anggaran. Buat daftar semua sumber pendapatan dan pengeluaran Anda. Kategorikan pengeluaran menjadi pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel. Apa itu pengeluaran tetap? Jadi, definisi pengeluaran tetap adalah biaya yang tetap konstan setiap bulan, seperti pembayaran sewa atau hipotek, pembayaran hutang, pembayaran internet dan TV kabel, serta pembayaran lain yang jumlahnya tetap. Sedangkan pengeluaran variabel adalah biaya yang berfluktuasi alias yang berubah-ubah, seperti makan, minum, kebutuhan personal, listrik, air, dan hiburan. Pastikan penghasilan Anda lebih besar dari pengeluaran ya. Langkah berikutnya untuk mengelola keuangan secara efektif adalah mencatat pengeluaran Anda. Catat pengeluaran sepanjang bulan. Hal ini membantu Anda untuk tetap sesuai dengan anggaran. Catat pengeluaran dengan menggunakan Microsoft Excel, aplikasi budgeting, atau buku catatan pengeluaran. Tuliskan setiap kali Anda membelanjakan uang. Ada banyak aplikasi keuangan yang memudahkan untuk mencatat pengeluaran baik secara online maupun offline. Dengan melacak pengeluaran, Anda dapat mengetahui pengeluaran apa yang perlu dikurangi agar tetap sesuai dengan anggaran Anda. Langkah ketiga untuk mengelola keuangan dengan efektif adalah membuat dana darurat dan tabungan masa depan. Dana darurat adalah rekening tabungan untuk pengeluaran tak terduga seperti tagihan medis, perbaikan kendaraan, atau saat Anda kehilangan pekerjaan. Simpan setidaknya 3 hingga 6 bulan biaya hidup Anda sebagai dana darurat dan jangan lupa untuk menyisihkan penghasilan Anda untuk tabungan masa depan seperti pensiun atau untuk uang muka rumah. Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam portofolio saham, obligasi, dan aset lainnya yang terdiversifikasi untuk meningkatkan tabungan masa depan. Langkah berikutnya yang tak kalah penting untuk mengelola keuangan secara efektif adalah melakukan analisis keuangan setiap bulan. Menganalisis keuangan setiap bulan memungkinkan Anda untuk tahu apakah penghasilan sudah lebih besar daripada pengeluaran. Kegiatan menganalisis keuangan akan membuat Anda mampu mengidentifikasi pengeluaran apa yang bisa dikurangi agar dapat menabung atau menginvestasikan lebih banyak uang. Dengan meningkatkan tabungan dan berinvestasi secara bijak, Anda dapat menumbuhkan kekayaan. Well, itulah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan secara efektif. Mindset orang kaya tentang manajemen keuangan yang efektif membuat anggaran dialokasikan dengan tepat. Mengelola keuangan juga memberikan keamanan finansial karena membantu mempersiapkan hal-hal tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau keadaan darurat lainnya. Dengan mengelola keuangan secara efektif, Anda dapat membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Next, mindset orang kaya yang kedua yang akan kita bahas adalah berpikir sebelum membeli barang. Berpikir sebelum membeli adalah mindset orang kaya yang sangat penting untuk dikembangkan jika ingin menjadi kaya dan sukses.
Pola pikir ini membuat Anda dapat mengambil keputusan yang tepat terkait pengeluaran Anda. Orang kaya membelanjakan uang berdasarkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Seseorang dengan pola pikir kaya tidak akan mengeluarkan uang untuk membeli HP baru ketika dia sudah memiliki HP yang masih bisa dipakai. Orang dengan mindset kaya tidak akan peduli dengan tren kekinian, apalagi sampai FOMO, fear of missing out. Mereka lebih peduli dengan kekayaan bersih alias net worth. Dengan berpikir sebelum membeli, Anda bisa terhindar dari pengeluaran yang tidak perlu. Banyak orang mengeluarkan uang secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak mereka butuhkan atau tidak mampu mereka beli. Jika Anda salah satunya, berhentilah sekarang. Anda harus memperhatikan pengeluaran Anda. Prioritaskan hal-hal penting bagi Anda dan pertimbangkan dampak panjang dari pembelian Anda. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan pembelian yang lebih bermakna untuk memenuhi kebutuhan. Mindset orang kaya ini juga membantu menghindari Anda dari hutang dan stres karena masalah finansial. Pembelian impulsif dan pengeluaran berlebihan dapat menjadi penyebab Anda memiliki banyak utang. Tentu saja, sangat susah menjadi kaya jika kebiasaan ini dibiarkan. Jadi, sangat penting untuk berpikir sebelum membeli barang. Pola pikir kaya ini dapat mengembangkan disiplin keuangan dan hubungan yang sehat dengan uang. Selain itu, mindset ini juga penting untuk meningkatkan keterampilan mengelola keuangan dalam mencapai kesuksesan finansial jangka panjang. Nah, saya akan memberikan beberapa tips tentang cara mengembangkan mindset orang kaya, yaitu berpikir sebelum membeli. Pertama, buat rencana pengeluaran untuk menguraikan tujuan, prioritas, dan anggaran keuangan. Ini membuat Anda memastikan bahwa segala pembelian sejalan dengan tujuan keuangan Anda. Kedua, beri jeda sebelum melakukan pembelian. Sebelum melakukan pembelian sebuah barang atau jasa, tanyakan pada diri sendiri apakah pembelian itu perlu atau enggak. Ketiga, pertimbangkan dampak jangka panjang dari pembelian barang tersebut terhadap keuangan dan kehidupan Anda. Misalnya, Anda ingin membeli HP baru, padahal HP lama Anda masih bisa berfungsi. Nah, coba pertimbangkan biaya pembelian dari HP tersebut, kegunaannya, dan pikirkan apakah HP tersebut bisa membantu meningkatkan penghasilan Anda atau mencapai tujuan keuangan Anda. Keempat, lakukan riset sebelum melakukan pembelian. Teliti produk atau layanan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan Anda. Bandingkan harga, baca ulasan, serta pertimbangkan alternatif untuk memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat. Terakhir, kembangkan rasa syukur dengan menghargai apa yang sudah Anda miliki ya. Rasa syukur ini akan membantu Anda menghindari keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan. Jadi, berpikir sebelum membeli adalah mindset uang yang penting untuk dikembangkan jika ingin menjadi kaya dan sukses. Pola pikir ini membantu Anda menghindari pengeluaran yang tidak perlu, memprioritaskan pengeluaran penting, menghindari hutang, dan mengembangkan disiplin keuangan. Dengan memiliki mindset berpikir sebelum membeli, Anda dapat membangun keterampilan untuk mencapai tujuan keuangan dan membangun kekayaan jangka panjang. Next, mindset orang kaya yang ketiga adalah hindari berhutang kecuali utang produktif. Mindset orang kaya berikutnya yang perlu Anda kembangkan untuk menjadi kaya dan sukses adalah menghindari hutang kecuali jika itu utang produktif. Menghindari hutang sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan membangun kekayaan. Ketika Anda tidak memiliki hutang, Anda memiliki lebih banyak uang untuk ditabung atau diinvestasikan di masa depan. Dengan menghindari hutang, Anda dapat memiliki kendali lebih besar atas keuangan Anda dan membangun masa depan yang lebih aman. Menghindari hutang juga dapat membantu Anda mengurangi tekanan finansial. Nah, utang itu kan bikin stres dan cemas ya, apalagi kalau kita nggak bisa bayar utang. Aduh, pusing dah. Dengan menghindari hutang, Anda dapat mengurangi tekanan finansial dan bisa merasakan ketenangan pikiran. Daripada khawatir soal utang, lebih baik berfokus pada hal-hal penting bagi Anda seperti keluarga, karir, atau hobi. Selain itu, menghindari hutang membantu Anda mempertahankan skor kredit yang baik. Apa sih gunanya skor kredit ini? Nah, skor kredit ini memiliki peran penting dalam kemampuan Anda untuk mendapatkan pinjaman produktif. Utang yang dianggap produktif adalah utang yang diambil dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilai aset. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja yang termasuk utang produktif? Nah, saya akan kasih beberapa contoh utang produktif seperti pinjaman pendidikan. Pinjaman pendidikan ini biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran terkait pendidikan seperti biaya kuliah, buku, akomodasi, dan biaya terkait lainnya.
Jenis pinjaman ini memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan prospek pekerjaan yang lebih baik. Sebelum memutuskan untuk mengambil hutang pendidikan, penting juga nih untuk mempertimbangkan syarat dan ketentuan seperti suku bunga, syarat pembayaran, dan biaya terkait lainnya. Hutang berikutnya yang bisa dianggap produktif adalah pinjaman bisnis. Pinjaman yang diambil untuk memulai atau memperluas bisnis dianggap produktif karena memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan nilai bisnis. Jenis hutang ini biasanya diambil oleh pebisnis atau pengusaha untuk biaya operasional, memperluas bisnis, atau berinvestasi dalam peluang baru untuk meningkatkan pendapatan serta keuntungan. Berikutnya, pinjaman real estate. Pinjaman yang diambil untuk membeli atau berinvestasi di real estate bisa juga menjadi utang produktif loh. Hutang real estate digunakan untuk membiayai pembelian, renovasi, atau pembangunan properti real estate. Pinjaman ini dapat diperoleh dari bank, lembaga kredit, atau pemberi pinjaman swasta. Dengan memperoleh pinjaman real estate ini, seseorang dapat membeli rumah atau memperoleh properti sewaan, sehingga dapat membantu meningkatkan penghasilan dari penyewaan atau penjualan properti. Ini adalah contoh hutang produktif yang terakhir, yaitu pinjaman investasi. Pinjaman investasi digunakan untuk berinvestasi di saham, reksadana, atau instrumen keuangan lainnya. Hutang ini bisa menjadi produktif karena berpotensi menghasilkan pendapatan melalui capital gain atau dividen. Pinjaman investasi bisa menjadi cara yang baik untuk meningkatkan investasi Anda. Namun tetap waspada ya, karena utang ini juga bisa beresiko. Pengembalian investasi mungkin gak akan cukup untuk menutupi pembayaran pinjaman, sehingga sangat penting untuk mengevaluasi potensi resiko sebelum mengambil pinjaman investasi. Jadi sekali lagi, hindari berhutang kecuali hutang produktif. Menghindari hutang umumnya merupakan praktik keuangan yang baik, namun ada beberapa utang yang bisa produktif bahkan menguntungkan. Kunci untuk menggunakan utang produktif adalah memastikan bahwa pendapatan dari investasi lebih besar daripada biaya utang. Jadi sangat penting untuk mengevaluasi resiko sebelum mengambil hutang apapun, meski itu utang produktif sekalipun. Yuk, kita lanjut ke mindset orang kaya berikutnya, yaitu jangan habiskan uang Anda, tapi investasikan. Mindset orang kaya tentang uang selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah berinvestasi daripada membelanjakan uang. Para miliarder cenderung membelanjakan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting karena mereka tahu nilai sebenarnya dari uang dalam berinvestasi. Mungkin Anda pernah mendengar kutipan ini, berhenti bekerja untuk uang, dan buat uang bekerja untuk Anda. Well, itu bisa dicapai dengan, menginvestasikan uang Anda. Daripada menghabiskan 15 juta rupiah untuk membeli iPad baru, gunakan uang itu untuk berinvestasi di pasar saham. Temukan saham yang tepat agar uang berlipat-lipat dalam beberapa tahun. Jadi hasil investasi bisa digunakan untuk membeli iPad baru yang dibutuhkan, lalu bisa menginvestasikan kembali sisa uang Anda. Meskipun membelanjakan uang dapat memberikan kesenangan secara instan, menginvestasikan uang dapat membantu menumbuhkan kekayaan dari waktu ke waktu melalui kekuatan compound interest. Sangat penting untuk menunda kesenangan sesaat. Menunda kesenangan dalam perihal keuangan adalah menahan godaan untuk membelanjakan uang untuk keinginan sesaat demi berinvestasi untuk tujuan jangka panjang. Salah satu manfaat paling signifikan dari investasi adalah kekuatan compound interest atau sering dikenal dengan istilah bunga berbunga. Compound interest adalah proses di mana bunga yang diperoleh dari investasi diinvestasikan kembali untuk menghasilkan bunga tambahan dan seterusnya. Dalam jangka waktu lama, bunga ini dapat tumbuh secara signifikan karena kekuatan compound interest ini. Misalnya, jika Anda menginvestasikan 100 juta dalam portofolio terdiversifikasi dengan pengembalian tahunan rata-rata 8%, setelah 5 tahun, investasi Anda dapat tumbuh menjadi 146 juta rupiah. Itu sebagai contoh ya. Ada banyak jenis investasi termasuk saham, obligasi, reksadana, real estate, dan lain sebagainya. Ingat ya bahwa setiap jenis investasi memiliki resiko dan potensi pengembalian berbeda. Berinvestasi memang melibatkan beberapa tingkat resiko, jadi Anda perlu memilih sarana investasi yang tepat dan mengikuti strategi terbaik. Strategi investasi terbaik adalah dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas, membuat portofolio terdiversifikasi, meninjau secara teratur, menyeimbangkan kembali investasi, serta mencari nasihat keuangan profesional bila diperlukan. Orang kaya dikatakan membuat uang bekerja untuk mereka.
Daripada hanya bekerja dan mengandalkan penghasilan, orang kaya akan mengambil sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan. Nah, orang kaya dapat memilih untuk tidak bekerja dan hidup dari pendapatan yang dihasilkan melalui investasi. Ketika orang kaya bekerja, ya sebenarnya mereka bekerja karena mereka suka dengan apa yang mereka lakukan, bukan karena butuh uang. So, yuk tumbuhkan mindset orang kaya yaitu menginvestasikan uang daripada membelanjakannya. Nah, ini adalah mindset orang kaya yang terakhir yaitu pahami bahwa membangun kekayaan adalah maraton, bukan sprint. Mindset orang kaya yang terakhir ini sangat penting untuk dikembangkan yaitu memahami bahwa membangun kekayaan itu ibarat lari maraton, bukan sprint. Jadi dibutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi untuk mencapai kesuksesan finansial jangka panjang. Membangun kekayaan bukan hanya tentang menghasilkan banyak uang atau menghasilkan keuntungan cepat, tetapi menciptakan fondasi keuangan berkelanjutan yang dapat mendukung gaya hidup nyaman dalam jangka panjang. Salah satu alasan mengapa membangun kekayaan ibarat lari maraton adalah karena investasi membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Ya, membangun kekayaan juga membutuhkan disiplin dan konsistensi dari waktu ke waktu. Menabung dan berinvestasi secara konsisten, berpegang teguh pada rencana keuangan, dan menghindari keputusan keuangan yang impulsif, semuanya penting untuk membangun kekayaan jangka panjang. Selain itu, membangun kekayaan adalah maraton karena membutuhkan perubahan mindset dari memenuhi kesenangan sesaat ke arah investasi jangka panjang. Perubahan pola pikir ini membutuhkan waktu dan disiplin. Aspek penting untuk membangun kekayaan adalah pentingnya memulai lebih awal. Semakin awal seseorang mulai menabung dan berinvestasi, semakin banyak uang yang dimiliki supaya uang tumbuh dan bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, selain itu, hal-hal penting lainnya yang harus dilakukan untuk membangun kekayaan jangka panjang adalah membuat anggaran, menetapkan tujuan keuangan, menabung, dan menginvestasikan uang secara teratur. Karena waktu yang dibutuhkan panjang, maka tak heran jika membangun kekayaan lebih mirip seperti lari maraton. Intinya, membangun kekayaan adalah proses yang membutuhkan komitmen, disiplin, dan fokus pada pertumbuhan finansial. Dengan memperlakukan pembangunan kekayaan sebagai maraton, bukan sprint, Anda akan lebih sabar dan disiplin dalam menumbuhkan mindset orang kaya untuk mencapai kesuksesan finansial. Well, itulah 5 mindset orang kaya yang harus diikuti agar kita nyusul nih menjadi orang kaya dan sukses. Memiliki pola pikir orang kaya yang benar dan positif dapat menjadi alat untuk mencapai kesuksesan finansial. Apakah Anda memiliki satu atau beberapa dari mindset orang kaya itu? Dan pola pikir apa nih yang paling penting bagi Anda? Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.